Halo, selamat datang di video kelompok kami. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas biomedi. Dalam video ini, kami akan membahas materi sediaan obat mata. Keep on watching! Kami dari kelompok H, kelas A, Kesehatan Masyarakat Unsur. Perkenalkan, saya Yolanda Arditya Putri dan 3 rekan saya yaitu Anita Rahma Utami, Radi, dan Fadia Hairunisa. Pertama, mari kita bahas pengertian sediaan obat mata. Apa sih yang dimaksud dengan sediaan obat mata? Sediaan obat mata adalah sediaan steril berupa salep, larutan, strip atau suspensi yang digunakan untuk mata dengan jalan meneteskan dan mengoleskan pada selaput lendir mata di sekitar kelopak mata dan bola mata. Jenis-jenis sediaan obat mata. Sediaan obat mata dibagi menjadi 4, yaitu salep, obat tetes mata, strip, dan suspensi. Materi salep mata akan dijelaskan oleh Fadia. Yang pertama, dari pengertian, menurut Farmakope Indonesia edisi keempat tahun 1995, salep mata adalah salep yang digunakan pada mata, di mana sediaan dibuat dari bahan yang sudah disterilkan dengan perlakuan aseptik yang ketat, serta memenuhi syarat uji steril. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan sebelum melakukan prosedur kerja. Yang pertama, sterilisasi ruangan dan lemari kerja. Untuk sterilisasi ruangan, itu dilakukan dengan sinar ultralembayung dan sinar ultraviolet. Sedangkan lemari kerja disterilkan selama 24 jam dengan formaldehid yang ditaburi ke dalam cawan penguap yang terlebih dahulu dipanaskan. Setelah melakukan sterilisasi, selanjutnya pakaian kerja, masker, sarung tangan, dan alas kaki disterilkan dalam autoclave pada suhu 115-116 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian dilakukan sterilisasi alat, yaitu cawan penguap, kaca arloji, mortir, stemper, sendok tandu, dan tub salep disterilkan dengan menyemprotkan alkohol 70%. Tahap selanjutnya adalah penimbangan basis salep. Penimbangan dilebihkan sebanyak 25% karena setelah sterilisasi di oven selama 30 menit dalam suhu 150 derajat Celcius, dikhawatirkan sebagian basis menempel pada kain kasa. Basis yang digunakan adalah vaselin flavum 10 gram, adepslanai 1,25 gram, parafin liquid 1,25 gram, dan zat aktif salep mata yaitu hidrokortison asetat 0,1 gram. Selanjutnya, prosedur kerja. Yang pertama, timbang vaselin flavum di atas cawan penguap yang telah dialasi dengan kain batis atau kasa steril yang telah ditara. Selanjutnya, menimbang dengan cara meneteskan sedikit demi sedikit parafin liquid ke dalam cawan penguap tadi. Kemudian, disterilkan dalam oven 170 derajat Celcius selama 1 jam. Setelah 1 jam, basis salep diperas panas dengan cara menjepitkan kain batis dengan pinset steril. Selanjutnya adalah menimbang sejumlah basis yang diperlukan. Lalu kita menimbang zat aktif. Jika tahan panas, perlu disterilkan terlebih dahulu. Setelah zat aktif ditimbang, masukkan dalam mortir steril. Digerus halus sambil ditambahkan sedikit basis salep. Kemudian gerus lagi agar bercampur dan homogen. Selanjutnya, campuran sediaan salep mata yang sudah jadi dimasukkan ke dalam alat pengisi salep dan diisikan dalam tub steril sebanyak 5 gram. Yang terakhir, ujung tub ditutup dengan alat penekuk lalu diberi etiket dan dikemas dalam kotak disertai brosur. Nah, untuk wadah dan kemasan, salep mata itu disimpan dalam tub steril, sedangkan kemasan sediaan salep mata tidak boleh lebih dari 5 gram. Selanjutnya yaitu obat tetes mata. Pengertian obat tetes mata. Obat tetes mata adalah sediaan steril berupa larutan atau suspensi yang digunakan dengan meneteskan obat pada selaput lendir mata di sekitar kelopak dan bola mata. Penggolongan obat tetes mata. Yang pertama ada golongan antiseptik dan antiinfeksi. Obat mata golongan antiseptik dan antiinfeksi digunakan pada gangguan mata karena infeksi oleh mikroba, masuknya benda asing ke dalam kornea, atau kornea mata luka. Berikut ini adalah contoh sediaan obat tetes mata golongan antiseptik dan antiinfeksi. Golongan selanjutnya adalah golongan kortikosteroid.
Kortikosteroid yang digunakan secara lokal memiliki peranan penting dalam pengobatan inflamasi segmen anterior, termasuk yang disebabkan oleh pembedahan. 3 risiko yang berhubungan dengan penggunaan kortikosteroid yaitu mata merah, glaukoma, dan katarak steroid. Berikut ini adalah contoh sediaan obat tetes mata golongan kortikosteroid. Selanjutnya adalah golongan obat tetes mata midriatik yang digunakan untuk memperlebar pupil mata. Biasanya digunakan bila akan dilakukan pemeriksaan pada mata untuk melihat detail mata. Tetes mata midriatik secara temporer akan menstimulasi pelebaran otot iris mata. Berikut ini adalah contoh sediaan obat tetes mata golongan midriatik. Selanjutnya adalah golongan obat tetes mata miotik dan anti glaukoma. Miotik digunakan dengan tujuan konstriksi atau memperkecil pupil mata. Sedangkan anti glaukoma digunakan untuk mencegah peningkatan tekanan intraokular. Cara pembuatan obat tetes mata. Yang pertama, obat dilarutkan ke dalam cairan pembawa. Lalu, larutan dijernihkan dengan penyaringan. Yang ketiga, masukkan ke dalam wadah, lalu tutup kedap dan sterilkan. Yang keempat, obat dilarutkan ke dalam cairan. Yang kelima, larutan disterilkan dengan cara sterilisasi yang tertera pada injections. Lalu, masukkan ke dalam wadah steril dengan aseptik dan ditutup kedap. Selanjutnya, obat dilarutkan ke dalam cairan pembawa tak berair yang steril. Lalu, masukkan ke dalam wadah steril dengan aseptik dan ditutup kedap. Suspensi obat mata akan dijelaskan oleh Radi. Suspensi obat mata. Suspensi obat mata adalah sediaan cair steril yang mengandung partikel-partikel yang sangat halus yang terdispersi dalam cairan pembawa untuk penggunaan pada mata. Obat mata dalam suspensi harus termikronisasi agar tidak menimbulkan iritasi atau goresan pada kornea. Suspensi obat mata tidak boleh digunakan bila terjadi massa yang mengeras atau penggumpalan. Strip obat mata akan dijelaskan oleh Anita. Strip merupakan kemasan yang terdiri atas 2 lembar aluminium. Strip terdiri dari berbagai macam tergantung bahan penyusun dari strip, seperti poliselenium, poliselo, dan polinium. Poliselenium merupakan bahan strip yang paling umum, di mana kandungannya adalah poliselo atau selofan dan aluminium. Selofan adalah sejenis bahan dari serat selulosa yang berbentuk tipis transparan. Fungsinya dalam kemasan adalah untuk menempelkan pewarna, sehingga strip bisa berwarna-warni. Aluminium sendiri berfungsi untuk menjaga obat dari pengaruh kelembapan. Semakin tebal aluminium yang digunakan akan semakin membuat tingkat proteksi menjadi lebih baik. Namun, harus dilihat dari sisi mesin strip, apakah kompatibel atau tidak, karena bisa jadi semakin tebal akan mengganggu proses stripping. Lapisan setelah aluminium sendiri adalah pipetelin lagi. Fungsinya adalah untuk membuat 2 poliselenium dapat saling melekat saat di stripping. Pembuatan poliselenium secara garis besar, selofan dicetak dan diberi warna, lalu polietilin dicairkan. Poliselo dan polinium hampir sama dengan poliselenium. Hanya saja poliselo komposisinya adalah selofan dan polietilen sehingga sifatnya elastis dan tembus pandang. Contoh strip yang pertama adalah sendositrol. Sendositrol ini merupakan tetes mata steril yang mengandung dexamethasone, neomycin sulfate, polymycin B sulfate. Obat ini bersifat bakterisid untuk beberapa gram positif dan gram negatif. Contoh obat yang kedua adalah Kinfresh. Kinfresh ini merupakan obat tetes mata yang memiliki kandungan natrium karboksimetil selulose. Obat ini digunakan untuk mengatasi mata kering akibat kurangnya produksi air mata atau akibat terkena matahari atau angin, serta untuk menghindari terjadinya iritasi lebih lanjut.